Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak masih semangat belajar ya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Hari ini kita belajar IPS tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan anak-anak ya. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi setelah merdeka kita harus tetap mempertahankan kemerdekaan ini. Nah, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu ada dua cara. Yang pertama secara fisik, yang kedua dengan cara diplomasi. Secara fisik itu berarti kita berjuang dengan senjata. Tapi kalau diplomasi kita berunding atau duduk bersama. Kita bahas satu-satu. Perjuangan fisik, contoh dari perjuangan fisik misalkan ada pertempuran 10 November, ada Puputan Margarana, ada Bandung Lautan Api, ada pertempuran Medan Area, ada agresi militer 1, dan masih banyak lagi anak-anak ya. Ibu ambil 5 contohnya aja. Kita bahas pertempuran 10 November terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Latar belakangnya karena tewasnya terbunuhnya Jenderal AWS Malabi. Tokohnya Bung Tomo. Puputan Margarana terjadi di Bali pada tanggal 20 November 1946. Latar belakangnya karena Belanda mendarat di Bali dengan tujuan untuk mendirikan negara Indonesia Timur. Jadi rakyat Bali menolak, makanya terjadilah Puputan Margarana. Tokohnya I Gusti Ngurah Rai. Selanjutnya Bandung Lautan Api terjadi di Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Latar belakangnya kenapa Bandung menjadi lautan api? Karena rakyat Bandung membumi hanguskan atau membakar kota Bandung agar tidak digunakan Belanda dan sekutu sebagai markas militer. Tokohnya Muhammad Toha. Pertempuran Medan Area terjadi di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Latar belakangnya karena adanya ultimatum dari Belanda agar pemuda Medan menyerahkan senjata kepada sekutu. Makanya pemuda menolak, terjadilah pertempuran Medan Area. Tokohnya Matang Sitepu. Agresi militer 1 terjadi di Sumatera dan Jawa pada tanggal 12 Juli 1947. Latar belakangnya karena Belanda melanggar perjanjian Linggarjati. Belanda menyerang daerah Jawa dan Sumatera. Tokohnya Sudirman, Jenderal Sudirman. Terus lanjut kita ke perjuangan diplomasi. Diplomasi tadi berarti berunding. Ada perundingan Linggarjati, ada perjanjian Renville, ada perjanjian Rumroyen, dan konferensi meja bundar. Kita bahas. Perundingan Linggarjati terjadi di Linggarjati, Jawa Barat 25 Maret 1947. Tokohnya Sultan Syahrir. Ini wakil dari Indonesia. Hasil perundingan Linggarjati. 1. Belanda mengakui secara de facto bahwa Indonesia itu meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Republik Indonesia Serikat. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia bergabung dalam persemakmuran. Yang kedua, perjanjian Renville terjadi di atas kapal Amerika Serikat yang bernama Renville di Tanjung Priuk, Jakarta pada tanggal 17 Januari 1948. Tokohnya Amir Syarifuddin. Hasil perundingan Renville, perjanjian Renville. 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Jogja, Sumatera sebagai wilayahnya, sebagai wilayah Indonesia. Yang kedua, disetujuinya
batas antara wilayah Indonesia dan daerah kekuasaan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari kantong wilayah kekuasaan, yaitu di Jawa Barat dan Jawa Timur. Yang ketiga, perjanjian Rumroyen terjadi di Hotel Des Indes Jakarta pada tanggal 7 Mei 1949. Tokohnya Muhammad Rum, makanya perjanjiannya dinamakan Rumroyen. Hasil perjanjiannya, 1. Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. 2. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB atau Konferensi Meja Bundar. Ibu kota pemerintahan Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang keempat, Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Yang terakhir, Konferensi Meja Bundar terjadi di Den Haag, Belanda, tanggal 23 Agustus 1949. Tokohnya ada Muhammad Hatta, Muhammad Rum, dan Profesor Dr. Supomo. Hasil perundingannya, 1. Belanda menyerahkan kedaulatan RIS paling lambat akhir Desember 1949. Kedua, RIS harus membayar hutang Hindia Belanda sejak tahun 1942. Yang ketiga, RIS dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, masalah Irian Barat atau Irian Jaya atau Papua ditunda 1 tahun setelah diakuinya kedaulatan. Yang kelima, bekas anggota KNIL diperbolehkan menjadi anggota perang RIS. Nah, itu tadi perjuangan rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan baik secara fisik maupun diplomasi. Semoga sudah jelas anak-anak. Kalau belum jelas silahkan diulang-ulang video dari Ibu ya. Sekian, terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.